Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Ahmad Deni Saputra dan rekan saya yang bernama Rejaldi Abidin. Di sini belum terrecord ya. Setelah penjelasan dari saya, nanti beliau akan eh, menampilkan wajah serinya. Mohon izin Bapak, hari hari ini kita membuat tugas tentang simulasi subnetting PLSM via Cisco Packet Tracer. Tugas ini diberikan oleh Bapak pada Sabtu kemarin ya, tanggal 16 November. Oke Pak, ini IP address atau IP networknya, terus gateway-nya yang sudah diberikan atau ditentukan oleh Bapak sendiri. Dan langsung saja Pak ya izin saya akan atau maaf kami akan menjelaskan secara terperincinya di Cisco Packet Tracer. Ini Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kita mohon izin Bapak di sini kita langsung buat 6 kotak ya. Karena sesuai tugasnya di sini ada 6 IP atau 6 ruangan, kita disuruh buat 6 ruangan. Dan di sini saya langsung buat kotak-kotaknya agar terlihat rapi. Kalau langsung sambil record buru-buru karena zoomnya terbatas, takut waktunya nggak cukup. Oke, kita langsung aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita membutuhkan di sini tuh switch, kemudian di sini PC. Nah, langsung aja Pak ya kita cari switch. Oke, ini Pak ya, klik switch ada satu ke atas, dua, oh sorry, tiga. Nah, ini kita butuh 6 karena apa namanya kita membuat simulasinya 6 ruangan, jadi harus 6 suite dan 12 PC dan satu router di tengah sini ya. Dan PC dulu kita cari PC. Nah, ini satu lagi, lagi sampai semuanya terbagi rata ya. Anggap aja ini bagi-bagi rezeki. Oke, saya karena terganggu oleh layar saya di sini. Hmm, hmm. Baik, jumlahnya 12 PC, 6 suite dan satu router. Ya, saya sini kurang atas, oke cukup. Kemudian kita butuh router. Router, mari kita cari ini router ya. Taruh tengah-tengah, tengah saja. Nah, oh. Kemudian kita lanjut kasih kabel dari switch ke PC dan ke PC lainnya, tapi sesuai ruangannya ya, sesuai labnya. Nah, selanjutnya kita kasih jalur kabel ya. Kita cari sini, kita ambil yang warna hitam. Guys, ulang. Sorry, salah pencet. Nah, fast fast Ethernet eh, nomor satu. Ini kemudian masuk fast Ethernet. Lanjut lagi kabel Ethernet satu nol. Lanjut lagi sini satu
Terus sini lagi Ethernet tuh lagi sampai semuanya ya. Sampai semua. Oke. Ini manual, secara manual. Dia agak lama. Stangnya juga nggak terlalu high. Tuh. Oke. Ini lagi. Net. Oke. Lagi. Lagi. Yang terakhir. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sebuah kabel dari router ke switch ya. Nah, dengan ini caranya kita klik kabel lagi. Nah, 00 ya. Fast Ethernet 00. Kita harus ingat karena nanti itu akan digunakan di saat mengkonfigurasi di ILC di router. Klik, ini ada titik 1, lagi 0,0 ya. Ini 1,0. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini ada yang ini. Kelupaan kita ya. Nah, sebelumnya ini kita lupa nih. Oke, baru 2 ya. Nah, oke, router NM1CFE. Oke ya, kemudian kita Ya, on ini lagi. ada. Oke. Kemudian klik kabel. Nah, ini yang kelas ke ini eh kita 6.0. Nah, di sini. Nah, 0.0. Ini 6.0, ini 1.0, 0, 0. Nah, yang ini nanti akan segera nanti akan dijelaskan oleh Mas Rejaldi. Sebelumnya saya akan menulis ini IP address-nya. Labnya berapa? Agak atas sedikit. Ini ruangan ya. Ruangan 1. Biar kita nggak lupa. Noh. Nah, kita IP network. Biar ingat aja gitu ya. Sebenarnya nggak di ini juga nggak apa-apa. Terus 92.168.00.0 garis miring 26. Gateway-nya berapa? Ya, gateway-nya sesuai eh, yang di tadi ya, di sini ya, yang di tugas gateway-nya 192.168.00. Oh, sorry, sorry, titik 100.100 titik 1. Ini gateway-nya. Nanti nggak lupa kita. Ini nggak perlu lihat-lihat lagi. Oke, don. Lanjut. Oh, sorry, sorry. Ini 1. Sorry, sorry. Lagi. Ini ruangan 2. Enter lagi. IP network-nya. IP net.
IP networknya berapa tadi nomor 2? Kita lihat 192.168.64 garis miring 26. Ntar gateway-nya berapa? Gateway-nya 192.100.65. Next ke ruangan 3. 3 enter IP network. Net berapa IP networknya yang nomor 3? 192.168.128.27. Oke, bener ya. Sesuai, enter lagi. Gateway-nya berapa? 192.168.168.100.129. Oke, kita yang berulang 3 ya. Yang ini nanti akan dilanjutkan oleh Mas Rejaldi Abidin. Kemudian lanjut. Oh, ini enggak. Sorry. Nah, ini nggak kelihatan ya. Ke bawah aja kali ya. Oke. Oh. Terus selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita ubah masukkan program ya di configuration. Kita klik ini, langsung kita ke CLI. Ini untuk apa? Ini untuk menghubungkan dari router ke, dari router ke switch sini. Nah, agar dari PC ini ke PC ini bisa, dari PC ruang 1 ke PC ruang 3 bisa terhubung atau bisa saling mengirim data. Nanti akan ada simulasinya. Nah, begini, CLI, Ctrl C, sorry belum bisa. Kita buka lagi. Ini dulu. C. Oke, lanjut lagi. Tadi ada kesalahan sistem. Router, kita ketik enable. Terus enter. Muncul lagi router, kita ke config. Ketik config terminal. Ntar lagi. Oke, down. Nah, kita kan tadi di sini ruang ini tuh dari kabel ini menandakan dia bernomor 0.0 ya. Nah, lanjut kita ke interface-nya berapa. Itu lebih jelasnya. INT FA 0. Nah, enter lagi. Dan kita ketik IP. IP DHCP. DHCP Pol. Kelas berapa? Kelas itu maksudnya ruang berapa? Ruang 1. Kita enter lagi. Kita nih masukin nih networknya berapa? Networknya tadi. Networknya berapa? Kita klik kita ketik network. Network cukup 192.168.100. Saya titik 100. Berapa tadi lupa saya ya. Sorry. 100 tik 64 tik 64
spasi kita masukkan sub netting max-nya berapa 255 yang kita dapat ya 255 titik 192 192 kita enter. Nah, berhasil ya. Kemudian kita lanjut ke default routernya. Default router itu apa namanya? IP gateway-nya. Gateway-nya. Ini berapa tadi? Eh, kita ketik dulu. Default router, dev, kita tab router 192 titik 168 titik 100 titik 1. Nah, cukup ini doang. Enter. Nah, kita masukkan servernya. Kita melakukan server Google ya, sesuai dari dosen kita. DNS server spasi 8 8 8 8. Ntar kita excite dua kali terus Ctrl C sampai ketemu router. Nah, kita ketik provide router. Nah, oke. Nah, ke config. Tadi nomor berapa tuh? Labelnya jadi nomornya tuh nomor fast Ethernet 0.0. Ini IP configuration-nya yang gateway kita ketik. 2.168.100.1 bawah. Nah, ini kita ubah nih. Memakai subnetting masknya tadi berapa? 192. Ini kita dapat. Kita on kan. Oke, kita lihat apakah berhasil. Kita tunggu sampai muncul. Biasanya ini memerlukan sedikit waktu ya, yang nggak terlalu lama sih. Sampai dia hijau. Lihat belum keluar ya, belum hijau. Tunggu dulu. Oke, siap kita ketik dulu. Ini kita ke desktop, ke IP configuration. Kita ganti DHCP yang sebelumnya static. Klik muncul nggak? Muncul tidak ya? Muncul. Oke, berhasil. Lagi kita lakukan hal yang sama. Oke, muncul atau tidak? Ya, muncul sedikit lama ya. Karena laptop sudah panas. Kita lanjut lagi ke sini. Kedua, sini ya. Kita ke CLI. Ke CLI. Lakukan hal yang sama. Kontrol C. Kontrol router C. Ah, langsung apa namanya? Kita ketik config terminal. Nah, enter. Oke. Tadi apa namanya? Interface-nya berapa nomor interface-nya? 1.0 ya. Dan, terus 1. Oke, done. Lanjut, enter. Oke, ketik lagi nih IP DHCP. Oh, kelasnya berapa? Kelasnya kelas 2. Karena ruangan 2. Enter. Kemudian network, kita masukkan IP networknya 192.168.100. Jadi lupa 64 spasi masukkan subnetting max-nya 255 titik 192 sama ya Eh, 192. 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
Oh iya, 4. Oke. nah, Oke, aman-aman. sorry ya, salah sedikit, Cuman error yang apa? error, enter, ya, invalid, kita ulang lagi, sorry ya, invalid, 192.1, oh sorry, networknya, network, worknya, 192.168.00.64, 255.255, 192, enter. Oke, berhasil ya. Langsung kita masukkan gateway-nya. Berapa gateway-nya? 192.168.100.65. Sesuai. Kita... Oh ya, sorry. Depannya kita harus ada ini ya. Info router. Dev. Ketik dev. Tab. Nah, ya. 192.168.100.65. Sorry, ini bukan koma, titik ini koma. 5. Cek apakah sudah tepat. Nah, oke. Berhasil. Lanjut ke masukkan servernya, DNS servernya. DNS tip server 8.8.8.8. Oke, berhasil. Kita excite. Kita exit lagi, kemudian Ctrl C. Kita ketik write. Dan oke. Sorry. Aduh, malah hilang tadi ya. Oke, kita ke CLI 0. Ini gateway-nya berapa? IP-nya berapa yang gateway ya? 92. Nih, kita masukin nih. 92.168.100.65. Oke, klik. Nah, ini kita ubah. Ini tetap sama ya. Nomor satu, ruang satu sama ruang dua tetap sama. Kita on kan. Kalau berhasil, kita lihat. Nah, ini berhasil sih. Kita lihat. Itu nama ya. Backnya, stopnya. Itu belum muncul ya. Karena belum hijau ini. Nah, hijau. Oh, sorry. Hijau. Lagi. Dan itunya hilang. Oh, hilang ya? Ada Jal. Ada. Klik lagi. Coba. Nah, kita klik lagi. Sini. Desktop, IP. Cek muncul tidak. Dan muncul. Berhasil ya. Kita lanjut nih ke yang ruang 3. Nah, cek. CLI. Ctrl C. Ctrl C. Config terminal. Terminal. Kemudian kita terminal. Kita ketik lagi. Interface-nya berapa tadi? A.
6 nol 6 nol ter IP DHC DHCP POL kelas 3 ter masukin IP networknya, ketik network lagi seperti yang sebelumnya 92.168.100 titik berapa tadi yang nomor 3, 128 tuh 8 spasi 255 ini subnetting maxnya 255 titik 224 yang sudah kita dapat ya subnetting maxnya ya, enter dan benar. Oh, invalid network ya. Oh, Hmm. invalid network. Ulang lagi. Coba ulang lagi. 192 network. Networknya 255. Coba tadi. 255 192 titik 255 titik sorry 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 tuh 68 titik atau 00 titik 128. 128 titik nggak boleh titik ya Gak usah. 8 terus 255 titik 255 titik 255 titik 224. 224 nah berhasil kita masukkan gateway-nya berapa 19 ya, terus dulu de default default tab terus 192 192 titik 68 titik 100 titik berapa tadi 129 129 sedikit lupa ya Pak mohon dimaaf dimaklumi betul betul kemudian kita masukkan server Google ya DNS server 8 tik 8 tik 8 tik 8 ntar kita excite 2 kali oke Ctrl C tik right oke kita ke config confignya berapa nih ini berapa tuh 6.0 kita cari nih nah 6.0 kalau kalau salah biasanya dia nggak bakal connect 92 titik 68 titik 100 titik hitungnya berapa 129 ini nah ini kita ubah nih pakai subnetting max 224 oke berhasil ya kita cek ini pertama ya kita cek dulu langsung kita klik stop IP configuration cepet mau coba enggak ya muncul berarti berhasil ya lagi action ya cepet ini masuk sudah aja semua ya. Ini Mas Reza kita coba Pak nanti untuk simulasi nanti oke oleh Mas Rezali Abidin. Oke, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rezaldi. Dipersilakan. Oke, saya jadi Abidin di sini akan melanjutin apa yang Denny buat tentang bagaimana cara bikin subnet ya. Untuk Denny kan sudah buat di ruangan 1, 2, dan 3. Nah, saya akan melanjutkan caranya untuk di ruangan 4, 5, sama 6. Caranya masih sama.
kita pertama bikin dulu node-nya biar nggak lupa. Node apa namanya IP net sama gateway-nya. Kita pilih ini ya. Nah, kita pilih, kita tulis L4 IP net-nya sesuai dengan tabel yang diberikan Pak Salman dalam materinya. Yang untuk apa namanya ruangan 4 itu IP net-nya 192.168.100.176. Oke, untuk gateway-nya, oke, gateway-nya 192.168 100 ditambah 1 177 berarti. Ini untuk ruangan 4. Nah, lanjut ke ruangan 5. Ruangan 5 IP net-nya IP net 192.168 selalu diawali 192.168 100 belakangnya berapa? Belakangnya adalah oh sorry, untuk E4 ternyata bukan 176. E4 itu kita klik dulu 2 kali, kita edit di sini. Ternyata E4 itu untuk belakangnya itu 160. 160 berarti gateway-nya 161. Oke, nah untuk L5 baru 192.168.100.176. Nah, untuk gateway-nya tinggal ditambah 1 aja. Belakangnya 192.168.100.177. Oke, ini kita pindahin ya enggak ngalangin. Nah, sekarang bikin ruangan 6, ruangan terakhir. Nah, ruangan terakhir sama formatnya masih sama R6. IP net-nya kita bikin 192.168.100.184. Ini untuk L6 atau ruangan 6 ya. Nah, berarti IP gateway-nya tambah 1 belakangnya. 192.168.100.185. Oke, kita udah punya IP net sama gateway-nya untuk masing-masing ruangan. Nah, sekarang kita bikin apa namanya? Pasang kabelnya dulu. Kabelnya kita pasang dulu untuk masing-masing switch ke routernya. Oke, kita pilih yang logo apa icon petir nih. Kita pilih ini kita ambil untuk ruangan E4 70 7.0 lah atau 7.0 itu untuk E4. Oke, kita tulis E4 7.0 biar nggak lupa. Nah, untuk routernya untuk yang ruangan 5 kita pilih 8/0 atau 8.0. Oke, untuk L5 8.0. Oke, yang terakhir ruangan 6. Kita pilih 9.0. Oke, buat yang ini 6 9.0. Nah, ini bakal jadi nomor untuk apa namanya interface-nya atau nomor kabelnya lah. Ini udah kita langsung setting di command line-nya atau CLI-nya lah, CLI. Oke, kita pilih setting. Oke, nah di sini kita nggak usah bikin apa namanya enable lagi ya, karena kan udah dilanjutin tadi kan, tinggal lanjut aja. Ini sudah nyala ininya. Ini yang paling penting, path-nya itu router, berarti si CLI-nya ini udah masuk ke sistem routernya. Nah, kita bikin di sini config term, yaitu artinya kita masuk ke config-nya si router. Nah, kita udah masuk, sorry ada salah ternyata. Config term masih invalid. Oh, lupa ininya slash-nya. Config term. Masih nggak bisa. Nah, coba enable lagi. Oh iya, saya enable lagi ternyata. Berarti tadi ada masalah di saya. Ternyata CLI-nya terputus. Nggak apa-apa, enable lagi aja. Nah, ini udah masuk. Kita ke auto config-nya. Karena ditandai dengan ini ya. Ini berarti kita udah masuk konfigurasi dari si router. Nah, ini tinggal bikin aja int atau init fa. Init
nomor kabelnya berapa? Kita kan mau bikin atau kita mau setting ruangan 4. Nah, ruangan 4 tadi kita pakai kabel dengan nomor 7.0. Ya, berarti kita bikin aja 7/0. Ini untuk kabel ruangan 4. Oke, nah itu udah masuk lagi config IF tuh. Oke, udah masuk config IF, kita bikin network. Nah, kita setting networknya berapa tuh? Networknya adalah IP net. IP netnya berapa? IP netnya 192.168.160 spasi. Nah, ini kode atau bukan kode sih, ini format dari si subnetnya. Subnetnya 255.255.255.255.255. Terakhirnya adalah 240. Nah, ini format untuk bikin, untuk apa namanya, setting, bukan bikin sih, setting lah, setting si networknya 240. Ini oke. Udah setting ini tinggal enter, set. Masih salah ternyata. 255.255.255.240. Bentar, network 192. Oke, ternyata tadi ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Sebenarnya bukan langsung ke network ternyata teman-teman, tapi harus ke, kita setting dulu IP DHCP-nya, atau kita namain dulu lah IP-nya, saya lupa. IP DHCP POL. Nah, POL nama kelasnya lah. Nama kelas. POL kelas 4 atau ruangan 4 lah ya. Nah, baru di sini kita setting networknya. Saya lupa. Oke, network 192.168.160.255. Ini subnetnya 255.2.240. Nah, ini kita formatnya kayak gini. IP net spasi subnet. Enter. Oke, ini udah berhasil, kita udah setting network. Kita lanjut setting default router atau gateway-nya. Nah, kita masukin di sini IP gateway. Itu 68.100.161. Oke, nah di sini kita setting DNS-nya. DNS-nya kita setting jadi 888. Jadi DNS Google yang free ya. Nah, seperti ini. Oke, kita keluar, exit, exit. Nah, kita cek lagi, masuk lagi ke sistem router, klik right. Oke, ini udah jadi. Oke, udah jalan. Kita ke config. Nah, di config ini kita pilih interface. Tadi kan kita pakai di sini interface dari 7.0. Ya udah kita pilih 7.0. Nah, kita isi IP address-nya ini si gateway 92. Jadi gateway itu bakal jadi IP-nya. IP dari si ininya ruangan 4. 21161. Subnetnya 255.255.240. Ternyata salah, teman-teman. 240. Oke, 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 kita hapus. Kalau kita setting ulang lagi sih ya, ternyata ada yang salah. Ini harusnya bukan 224, tapi 240. Ya, kita ulang lagi aja. Kita masuk lagi ke sini, berarti config. Oke, kita lagi INT FA 70. Nah, kita ketik lagi IP vol. Kita ikutin aja kayak yang di atas. IP DHCP, sorry. IP DHCP vol kelas 4. Nah, di sini udah vol kelas 4. IP FA 70 IP DHCP DH DHCP vol kelas 4. Kelas 5. Nanti lagi IP DHCP vol kelas 4. Oke, ini nggak bisa ternyata. Tunggu lagi. IP. Nah, ini udah. INT FA 70 IDH CP
Oh, sempat. Oke, network 92.168.100.161. Nah, saya cek lagi biar nggak salah. Ini udah berapa kali salah nih? 160 ternyata. 160, 255, 255, 255, 240. 240. Nah, ini udah pasti benar. Oke, di sini kita ketik lagi default router 192, 168, 100, 161. Oke, terus kita bikin lagi DNS server 8888 X X right. Oke, jadi kita config lagi, config kita pilih yang interface pas internet 7. Kita bikin di sini masukin si gateway 192, 168, 100, 161. Nah, kita bisa cek di sini jadinya nih. Kita bisa cek konfigurasi terakhirnya dari si yang kita ketik tadi di si LI-nya nih. Bisa lihat di sini tuh. Kita habis bikin deklarasi FA70 kan 161 tuh. Oke. Subnetnya 224. Subnetnya 240, sorry. 240. Oke, kita onin. Tunggu, kita klik ini, kita pilih desktop, IP configuration, kita pindahin ke DHCP. Dia lihat muncul gak? Oke, muncul. Oke, sekarang kita bikin config atau setup untuk ruangan 5. Sama kayak ruangan 4 tadi. Gampang config, kita masuk ke config-nya, kita bikin int init fa. Nah, ini berapa? fa yang dipakai adalah ruangan 5 80. Berarti 8/0. Oke, terus bikin eh, apa namanya IP DHCP. Nah, ini jangan sampai salah. DHCP pol kelas 5. Oke, ini jangan sampai salah nih. IP DHCP pol ini penting nih. Kayaknya ini jangan sampai salah. Nah, itu kita bikin lagi network. Kita tulis IP netnya 168.100.176 dan tulis subnetnya. Subnetnya bentar berapa? Jadi saya sudah hitung. Subnet ruangan 5 adalah 248. Oke. Kita default routernya yaitu si gateway-nya. Oke, kita bikin DNS-nya. Sama semua sih sebenarnya, nggak gimana-gimana bikinnya, teman-teman. Oke, kita X semua, keluarin, kita masuk lagi ke bagian router, kita bikin right. Kita setting, berarti oke. Oke, udah jadi setting si untuk saya apa namanya, setup untuk ruangan 5. Nah, kita pilih ke config, kita pilih interface lagi, kita pakai port 80 kan? Ya udah, kita masukin 80, kita deklarasi konfigurasi IP-nya. Yaitu ini kita masukin si gateway 100.177. Dan subnetnya 248. Oke, on. Oke, ini lagi dijalankan sama dia. Kita klik, kita pilih komputer, klik 2 kali, pilih desktop, IP configuration, kita pindahin ke DHCP. Apakah muncul settingannya? Kita tunggu. Nah, muncul kan? Oke, berhasil. Ini masih belum hijau. Tunggu.
Nah, ini udah hijau dua-duanya. Nah, jalan kan? Oke, ini aman berarti udah bisa. Tinggal ruangan 6. Nah, kita ruangan 6 berarti sama kayak tadi. Kita masuk CLI-nya. Kita masuk ke config-nya lagi. Config ham, kodenya ya. Script-nya lah, script-nya. Kita bikin int lagi, kita init lagi apa-nya berapa ya. Yang kita pakai tadi itu adalah kalau nggak salah 90 sih. Ya benar, 90. 9/0. Kita ketik lagi IP DHCP port kelas 6. Terus kita ketik di sini apa ya tadi? Lupa. Oh, network. Network 192.168. Ini di sini kita tulis IP netnya. 100.184. Subnetnya 255.255.255 titik 248 juga ternyata. 248. Ternyata ada salah. Kita lihat. Oh, ini saya salah titiknya lihat. Kesalahan. Gak apa-apa, salah mah. Kita tiga tulis ulang aja. 8 100 184 255 255 255 248. Default rutenya gateway-nya. Default rute 192.168.100.185. Oke, DNS-nya kita bikin lagi kayak tadi semuanya sama 8888. Exit, masuk config lagi, kita ketik live. Jalan, kita config interface, kita milih TP90, kita ketik, kita masukkan gateway-nya. 185. Ini 248 ya, teman-teman. Dari sini 248 tuh. Oke, kita on it. Sip. Tunggu. Kita pilih PC-nya, klik 2 kali, pilih desktop, pilih IP configuration, kita pindahkan ke DHCP. Apakah muncul? Oke, muncul ya. Nah, kita pilih satu lagi. Oke, DHCP. Oke, oke. Sekarang kita udah konfigurasi nih semuanya nih udah jadi. Kita di sini punya satu router, 6 switch sama 12 komputer. Nah, sekarang kita bakal coba simulasinya. Ngirim pesan nih. Dari misal contoh dari PC 2 ke PC 8, itu kan jauh tuh ya. Nah, kita ngirim pesan atau ngirim data melalui switch, router, itu apakah bisa? Kita coba. Saya misalkan nih, kalian pilih di sini yang paling atas nih tuh apa namanya? Navbar ya, navbarnya kita pilih yang gambar icon pesan. Saya contoh, kita kasih pesan di PC 2, kirim ke PC 8, apakah bisa? Kita lihat. Nah, ini berhasil PC 2 ke PC 8 successful ya. Nah, ini berarti kita berhasil nih ngirim data dari PC 2 ke PC 8 melalui switch dulu, terus ke router ke switch lagi, terus ke PC 8. Jadi PC 2 switch 1, router router 0, nama routernya ya, terus switch 4 ke PC 8. Kita coba lagi. Contoh coba lagi PC 4 ke PC 10. Nah, successful kan? Nah, itu berhasil. Jadi di PC 4 dikirim ke sini, jalan dari switch nih, switch kirim lagi ke router. Nah, dari router dikirim lagi ke switch 5. Nah, itu kirim ke PC 10. Nah, itu lihat successful. Jadi ini apa namanya, kita berhasil ya ngirim data dari PC ke PC ya, komputer ke komputer melalui switch dan router, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya ya dari praktek yang apa namanya, yang kita coba nih, praktek atau tugas lah, tugas yang diberikan oleh Pak Salman sebagai selaku dosen. Saya sama Denny mempelajari ya, ini kesimpulan saya sama Denny. Kesimpulannya kita mempelajari bagaimana kita bikin simulasi topologi jaringan yang dimana kita bisa ngirim sebuah data antar apa namanya dari komputer ke komputer lain
dengan menggunakan suite dan rute gitu. Jadi misalkan ruangannya ada banyak di gedung-gedung itu kita bisa ngirim data gitu secara melalui rute dan suite gitu. Daripada kita langsung praktekin gitu kan, kita beli alatnya itu kan bisa gagal ya. Nah, itu kita bikin dulu simulasinya menggunakan Cisco paket tracker ini. Jadi kalau misalkan di Cisco paket trackernya udah apa namanya berhasil, berarti kemungkinan besar kita praktek langsung itu bakal kemungkinan berhasilnya dengan apa namanya tingkat kegagalan itu kecil gitu. Karena kita udah bikin simulasi. Nah, dengan simulasi ini kita bisa nyoba gitu kan, bikin jaringan ngirim data dari komputer ke komputer lain, teman-teman. Mulai dari setting rutenya, melalui apa namanya setting rute mulai apa namanya mulai command line, terus nyeting rutenya juga melalui config interface, terus kita juga setting komputernya, kita pindahkan IP statusnya menjadi DHCP gitu kan. Berarti kita belajar bagaimana cara ngirim data melalui DHCP juga kan, tipe DHCP gitu kan. Mungkin itu. Oke, mungkin cukup. Tadi kesimpulan yang udah saya berikan ya. Itu kesimpulan saya sama Denny lah. Kesimpulan sama saya sama Denny ketika apa namanya mencoba tugas ini atau mencoba mengerjakan tugas ini. Dan alhamdulillah beres. Nah, mungkin saya tutup ya. Nah, ini hasil tugas dari saya dan partner saya, Denny. Eh, Jika misalkan Bapak atau Bapak apa namanya, Bapak Pasaman selaku dosen mempunyai komentar, saya dan Denny dengan senang hati menerimanya, atau misalkan komentar atau kritik eh, bisa tulis di kolom komentar atau melalui grup. Dan untuk teman-teman yang misalkan mampir atau nonton tugas saya mempunyai pertanyaan atau mempunyai komentar juga boleh komen aja di bawah apa namanya di YouTube-nya, di YouTube video ini. Mungkin sekian. Bila ada kata salah atau bila ada kurang jelas, mohon maaf karena saya sama Denny juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.